Katakan orang-orang yang memegang kitab Torah tanah ya, itu adalah orang yang tidak paham dengan kitabnya. Bahkan kalian mengatakan bahwasanya di kitab mereka itu ada nubuatan Tuhan jadi manusia. Berarti kalian telah melukai mereka, telah menodai mereka, di mana mereka berabad-abad dengan keyakinan tidak pernah Tuhan jadi manusia. Lalu kalian pakai kitab mereka mengatakan Tuhan jadi manusia. Ini fakta. Ternyata setelah dicek, setelah dilihat, yang memiliki konsep Tuhan jadi manusia itu adanya Yunani, penyembah dewa-dewa. Urusi agamamu, urusi rumah tanggamu, urusi dirimu. Jangan urusi. Dengarkan. Coba kau tunjukkan. Sudah, Sar. Coba kau tunjukkan keyakinan orang Judaism satu saja orang Judaism yang punya otoritas terhadap kitab mereka meyakini Tuhan jadi manusia. Coba tunjukin satu aja. Kalau Anda bisa tunjukin itu, berarti Anda bebas dari tuduhan kami bahwa kalian ini memang penerus dari Judaism. Bisa nggak kapan dilanjutinnya? Saya sibuk. Orang ini ini KPR 1411. Nah, coba. Gak nyampe ilmunya gitu. Gak nyampe ilmunya ke sana itu, kejauhan itu. Syariat saya sudah gagal. Syariat saya sudah gagal. Dia itu buta ilmu, Om. Saudara. Yang namanya ajaran sempalan gitu, dia nggak kuat dalam argumentasi karena sempalan itu tidak punya dasar keimanan yang kuat. Dia untuk mengatakan konsep Tuhan jadi manusia, dia ambil dari pagan. Nah, mengatakan manusia itu ya adalah Yesus, dia ambil dari perjanjian lama. Untuk mengatakan yang mengutus Yesus adalah itu Tuhan yang pencipta alam dan langit, dia ambil dari Islam, Allah. Itulah ajaran sempalan. Dia nggak punya pendirian, dia nggak kokoh dalam dasar imannya itu. Iya, betul. Contoh Syiah adalah sempalan dari Islam. Kenapa? Dia nggak punya pendirian. Dia satu sisi dia ambil Kristen dalam keyakinannya, satu sisi dia ngambil Islam. Nah, inilah yang disebut dengan sempalan seperti itu, nggak punya dasar. Hari ini kita lihat fakta yang nyata ketika Kristen itu berdiri di atas bukan satu kaki, berkaki-kaki, sehingga Tuhannya juga apa? Berlapis-lapis, Tuhan jajar 3 gitu. Tuhannya Kristen itu jajar 3, lapis 3. Coba ada Oten berani naik nggak? Jadi paganisme dikawinkan sama monoteisme ya Pak? Ya Bu ya? Ya ini kan perkataan ada seorang profesor, ya, profesor Alkitab, namanya Eric H.H. Chen. Dia ini hidup 37 tahun dengan doktrin Trinitas, yang pada akhirnya dia membuat 2 buku. Ya, saya punya buku dia dua-duanya. Pertama, bedah Yohanes 1 ayat 1 berdasarkan Alkitab. Nah, dari buku itulah dia terbitkan lagi satu buku yang berjudul The Only True God. Disinilah dia sebutkan bahwasanya kalau orang-orang yang memakai istilah monotheism Trinity boleh-boleh saja karena hak orang itu kan. Tapi sebelum dia memakai istilah monotheism Trinity, dia harus rubah dulu definisi monotheism. Nah, kata profesor, mengubah monotheism, definisi monotheism itu ibarat kita lagi bertanding main bola, yang gawang atau tiang gawang lawan yang ini ditaruh jauh, mungkin di Afrika sana dia taruh. Gimana kita bisa menyetak gol? Artinya nggak masuk akal, nggak mungkin itu terjadi. Jadi istilah yang mau dipakai itu tidak sesuai. Sama dengan konsep Kristen, separuh Tuhan, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, itu nggak sesuai fakta. Itu hanya sebuah konsep. Nah, pertanyaan akademisnya begini, apabila teori tidak berkesesuaian dengan fakta, apakah teori itu yang dibenarkan atau faktanya yang dibenarkan? Jelas faktanya Bang yang dibenarkan. Faktanya. Iya, sekarang kita lihat fakta. Teori 100% manusia, 100% Tuhan, faktanya lebih mendominasi manusianya. Jadi kalau kita katakan 170% manusia, 30% Tuhan, karena faktanya begitu. Untuk menunjukkan kepenuhan sebagai Allah, dia itu ada dalam manusia.
Nah, manusia ini 33 tahun usianya. Mengajarnya dia cuma 3 tahun. 3 tahun setengah lah. Nah, yang mendominasi apa? Tentu manusianya. Jadi kalau ketika manusia mendominasi nggak bisa dikatakan seimbang. Harusnya 70 manusia, 30 Tuhan. Oke. Nah, ini sudah salah konsep, tapi mereka bertahan terus. Giliran sudah kita jelasin, ya, berbicara tentang ketuhanan, kemanusiaannya tanpa menyentuh ketuhanan, mereka bisa jelasin. Contoh, kita tanya sama mereka, oke, Yesus sepenuhnya manusia. Waktu lahir itu Tuhan atau bukan? Kata mereka, bukan. Nah, kita tanya, oke, waktu mulut netek susunya Maria itu Tuhan apa bukan? Bukan, ya kan? Sampai terakhir, waktu mati disalib itu Tuhan atau bukan? Bukan. Sepenuhnya manusia tanpa bicara ketuhanan. Nah, giliran kita balik, coba bicara ketuhanan, sepenuhnya ketuhanan tanpa menyentuh manusia. Sulit, tetap dia bawa juga manusianya. Waktu katanya, oh iya, Yesus itu Tuhan, dia bangkitkan Lazarus, dia sembuhkan orang buta, orang lumpuh berjalan. Pertanyaannya, manusianya dibawa enggak? Dibawa juga. Harusnya kalau mau adil, ketika Yesus tidur nggak tahu kemana, tiba-tiba Lazarus bangkit, Lazarus berkata, Yesus membangkitkan aku. Tetapi Yesusnya nggak ada di situ, lagi tidur di rumahnya. Ini kita bisa, oke, benar, ya kan? Ini enggak, Yesus yang manusia itu, yang lahir itu, jalan dia pergi ke kuburan Lazarus. Kemudian Yesus yang manusia itu, yang mulutnya pernah netek ibunya, yang berucap, Lazarus bangkit. Artinya bicara ketuhanan sepenuhnya Tuhan nggak bisa untuk tidak melibatkan manusianya. Ini sudah tidak fair, konsepnya udah salah, karena faktanya masih pakai manusianya. Nah, inilah yang saya bilang, pendeta satu dunia, bahkan Paus kalau bisa menjelaskan sepenuhnya Tuhan tanpa melibatkan manusia, saya berhenti diskusi. Itu aja. Ya, lebih mudah ngejelasin hantu. Ngejelasin hantu lebih mudah, Bang. Bahan bakunya api sudah selesai hantu. Iblis, jin. Dari mana tercipta jin, hantu? Api, malaikat, cahaya. Udah. Betul, Bang. Ngejelasin hantu iblis lebih mudah. Simple. Ya. Makanya ya, mereka ini berbicara Tuhan mereka satu, itu teori, ya, teori mereka. Tapi faktanya 3 Tuhan mereka, bahkan lebih, ya kan? Kalau kita di Al-Quran itu sangat Masya Allah ya, begitu tegas dan faktanya seperti dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu ada di surah Al-Baqarah, ya, kalau nggak salah. Kemudian di dalam ayat yang lain seperti A'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Mana yang baik, Tuhan yang macam-macam itu atau ke Allah yang Maha Esa? Banyak kalau berbicara tentang keesaan Allah dalam Al-Quran, dan tanpa kita bilang itu hanya teori aja, faktanya dia ada banyak. Nggak ada yang bisa membuktikan. Qul innama ana munzir wa ma min ilahi illallahul wahidul qahar. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa, Maha Kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Katakan Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Dialah Rabb yang Maha Esa, lagi Maha Kuat, Maha Perkasa, Al-Qawi, Al-Qahar. Banyak sekali. Tapi kalau kita bicarakan Kristen, ya, ketahuilah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu mereka rinci, oh Tuhan Allah yang Esa itu punya roh itu Tuhan. Allah yang Maha Esa tadi itu punya anak, ya, namanya Yesus, Firman. Nah, jadi Allah yang Esa ini adalah kesatuan. Ini konsep dari mana? Iya, aku Bang mulai dari dulu ya. Banyak ku tonton mulai dari Ahmad Didat, Zakir Naik, Pendeta Yusuf Yestes, Pendeta Rukni. Setiap menjelaskan ketuhanan repot, puyeng, pusing, muter sampai sekarang kini. Asal menjelaskan ketuhanan repot, nauzubillah. Muter ke sana, naik turun, bingung aku. Ya itu yang saya bilang, sempalan itu sulit menjelaskan karena mereka nggak punya dasar. Dia salah ambil
atau memilih salah satu saja, dia ketampol dengan keyakinan sendiri. Di mana keyakinan mereka ada dari luar yang mereka ambil. Yang contoh tadi, untuk Yesus mereka katakan ada di kitabnya orang Yudaism, ya. Untuk konsep Tuhan jadi manusia ada di dewa-dewa pagan-pagan. Nah, kalau dia fokus ke satu, maka akan nampak dia itu, nampaknya bahwa dia tidak punya pendirian. Al-Quran tidak, tertulis dan faktanya tetap satu. Allah itu satu, faktanya dia satu. Iya. Di dalam Al-Quran disebutkan disebutkan inna ilahakum lawahidun rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Sesungguhnya ilahmu, sesembahanmu benar-benar esa, Robnya langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan Robnya tempat-tempat terbit matahari. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menguasai timur dan barat kecuali hanya Allah. Bukan anak, betul. Bukan roh, bukan firman, hanya satu Allah yang memiliki kekuasaan. Rabbus samawati wal ard, langit dan bumi, tidak ada yang lain, hanya satu Allah. Coba kita bicara ke Kristen, siapa yang menciptakan? Katanya Bapa. Terus Yesus penguasa. Apa yang dia kuasai? Langit dan bumi. Loh, jadi ada yang menciptakan, ada yang menguasai. Ini sudah gabrul di sini. Tapi anehnya lagi, yang mengatakan Yesus itu menguasai, malah dia diberi kuasa. Inilah kegabrulan ajaran Paulus itu, ya. Secara akademis Bang, secara akademis terpelajar, kita bisa untuk mendeteksi sesuatu tulisan ataupun kitab, ada 3 cara metode, ada 3 cara. Yang mana 3 cara tersebut? Kita mulai dari sang penulis, tokoh. Siapa sih tokoh yang membawa ajaran ini? Kan begitu. Kalau sudah meninggal, di mana makamnya, ada saksinya, kan begitu. Ada orang tuanya, ada ibunya, harus jelas. Kalau akademis, jelaskan dulu siapa pembawa tokoh risalah keyakinan tersebut. Kan begitu. Harus jelas siapa tokohnya. Untuk meyakini Tom and Jerry, Kerasakti, Doraemon, harus tahu kita siapa penulisnya. Dan di sini teman-teman semua, biar tahu teman-teman semua yang di bawah, yang typing, di sini Al-Quran lolos membuktikan siapa sebenarnya tokoh yang membawa ajaran ini. Ada saksinya. Sampai sekarang kini ada sanadnya. Tertera semua sampai sekarang kini. Lebih saintifik bagian dari tubuhnya Rasulullah, rambutnya. Baru kasih tahu teman-teman semua. Di sini dia lolos terverifikasi. Sesudah ini lolos, barulah masuk kita kepada karya-karya tulisan tersebut. Sesuai tidak yang dikatakan tulis-tulisan ini sama saintifik. Contoh, ada beberapa komponen terjadinya manusia, ada beberapa komponen yang itu darah, kan air mani, nanah atau daging, dan itu tidak bertentangan dengan pendapat si spesialis kandungan ataupun medis ataupun klinis. Sesuai yang dibilangkannya sama saintifiknya. Begitu loh. Masuk kita kepada ritual lagi. Sesuai tidak yang dikerjakan ini sama si keinginan yang menyuruh kita, kan begitu. Namanya ajaran Tuhan harus sesuai yang kita jalankan sama dengan perintah Tuhan. Jangan kontradiksi, jangan sembaraut, tidak satu arah, kan begitu. Sejajar dia suruh jangan makan babi, tidak makan babi. Kan begitu, dia suruh sunat-sunat. Dia suruh mati dikafanin, ya dikafanin. Dia suruh masuk ke rumah ibadah, buka sandal sepatu, buka ibadah. Kamu sujud, dia goyak sujud, tak ubahnya dengan keraja. Keraja juga menyampaikan sesuatu, kan harus sujud keraja. Apalagi dengan Tuhan. Simpel sebenarnya. Iya kan? Ya. Dan namanya ajaran Tuhan. Oke, siap aja. Lanjut. Assalamualaikum Pak Dokter. Akhi Muhammad. Waalaikumsalam ya akhi. Masya Allah. Saya sedap dengarnya. Saya lagi enak dengar, jadi saya mute dulu. Kalau nggak enak dengar, pasti saya buka mute, saya protes. Tapi enak kali, jadi saya dengar. Sedikit dulu nih bicara masalah penciptaan manusia. Oke, lanjut bang. Penciptaan manusia tadi yang bang siapa namanya? Diego tadi sampaikan. Diego. Di dalam Al-Quran tadi dijelaskan urutan proses kejadian manusia di dalam rahim. Betul. Nah, yang dimulai daripada segumpal dari air, ya. Betul. Kemudian jadi segumpal darah, lalu kemudian menjadi apa prosesnya itu? Kalau dalam
Ya, nah, istilah kedokterannya apa? Jadi kalau dari jadi istilah dari- kedokterannya, Embriologi. ya secara embriologis, pertama-tama datang dari sperma yang jumpa dengan sel telur. Sperma ini datang tentu dari laki-laki. Sperma itu diejakulasikan, artinya disemburkan. Sekedar informasi, sperma ini bisa tahan seminggu, ya, di dalam rahimnya wanita atau di saluran vaginanya. Menunggu kadang-kadang sel telur itu belum keluar. Begitu keluar baru dia buah. Tapi bisa juga sperma yang kuat itu langsung pergi menuju ke tempat sumber sel telur. Begitu sel telur keluar, dia langsung buahi. Ya, cuman ada resikonya. Resikonya apa? Bisa terjadi kehamilan di luar rahim, namanya ectopic pregnancy. Nah, tapi apa yang dikatakan Quran itu jelas benar. Alaq itu kalau kita cari padanan katanya adalah lintah. Kalau di dunia medis setelah berjumpa sperma dan sel telur, maka jadi zigot, ya, ovum dan sel telur. Jadi zigot. Zigot itu berjalan membentuk jadi morula, blastula sampai jadi blastokis. Kalau udah jadi blastokis berarti dia menempel. Nah, fase alaq inilah sama dengan blastokis itu sama. Artinya alaq itu seperti lintah. Macam mana seperti lintah? Dia menerobos masuk. Gitu juga blastokis itu. Dia menerobos masuk ke dinding uterus, dinding endometrium rahim, supaya bisa mendapatkan sumber darah dari lapisan paling kaya darah. Sehingga nanti perempuan itu mengalami luka sedikit di rahimnya ketika si zigot tadi menempelkan diri. Karena dia melobangi pakai satu asam. Jadi zigot itu punya asam, dia keluarkan asamnya namanya asam hyaluronidase. Asam hyaluronidase itu melukai dinding uterus, lalu dia masuk ke dalam itu. Nah, dia nanamkan diri, dia implantasi namanya, ataupun nidasi bahasa medisnya. Nah, ini setara dengan fase alaq, yaitu seperti lintah. Jadi di situ dia mengambil darah ibu dan mulai berkembang. Seterusnya kalau dijelaskan panjang itu. Jadi kira-kira fase yang dijelaskan di Al-Quran itu mudghah semua segala macam itu sesuai, dan bukan saya yang bilang. Saya itu cuma dokter umum, ya. Semua pakar ginekologi, ya, obstetri ginekologi, obgyn menyatakan itu sesuai. Jadi kalau klaim saya bilang itu sesuai, benar, tapi belum valid, ya, belum bisa dikatakan validitasnya belum cukup, ya, karena saya cuma dokter umum. Tapi dokter obgyn semua menyatakan itu sesuai fase-fase itu. Ya. Biarkan ilmu itu yang menjawab, kan begitu, Bang. Lanjut. Bahkan yang kafir, kawan saya tanya, coba baca nih mudghah terus jadi alaq, ini macam mana menurut pendapatnya? Saya udah baca itu, katanya benar, itu sesuai itu, katanya, ya kan? Jadi kenapa kok nggak Islam? Udahlah Mal, katanya, dia panggil nama saya kan karena sama-sama seusia. Udahlah Mal, katanya kan, kau bikin pening aja, udah mau sikit lagi hidup nih, katanya. Udah gitu aja. Tapi dia itulah makanya mereka disebut kafir karena menutup diri. Menutupi. Benar. Jadi tidak gitu. mau menerima kebenaran. Jadi jangan bilang kecerdasannya tidak mencukupi. Nah, saya mohon maaf, ya, mohon maaf nih, bukan sedikit orang yang lebih cerdas dari kita di room ini, tapi mereka kafir, bukan sedikit. Saya jumpa banyak orang-orang yang banyak. Saya sendiri banyak bingung. itu, Bang. Ya kan, kok secerdas ini, lebih cerdas dari Abu Hadid ini. Iya. Tapi kok bisa nggak beriman ini, ya kan? Bukan soal pendidikan, kecerdasan. Bukan. Iya, benar. Begini, saya pernah berdapat begini, abang anda semua. Suatu kegagalan besar di dalam seorang profesor, kalau seorang profesor itu tidak membaca Al-Quran dengan sampai habis. Perasaan dia suatu kegagalan besar. Ya. Itu dia. Ya. Masalahnya tidak mau mengamalkan dan mengaminkan. Ini itu masalahnya. Ini mohon maaf dokter. Kalau saya mengatakan kalau dia sudah profesor doktor, Tuhannya anak orang, goblok. Iya. Itulah tadi saya katakan, ya kan, level pendidikan itu bisa lebih tinggi, tapi kecerdasan itu mereka tak dapat. Nah, maksud saya itulah sombong itu. Intelektualitas itu intelektualitas itu tidak linear dengan intelijensia, tidak linear. Banyak orang pinter yang tidak dapat kesempatan pendidikan, boleh jadi karena miskin, boleh jadi karena jauh akses, ya kan? Tapi sorry, mungkin kalau dia dihadapkan sama saya itu ternyata kalau disama-samakan kuliah, ya saya kalah jauh di bawah dia gitu. Ya.
Banyak orang seperti itu. Jadi maaf dokter ya, begitu cerita ilmu fisika, biologi harus saintifik. Tapi begitu berbicara ilmu ketuhanan dan keimanan, kabur dah semua. Kan, padahal ini harus lebih otentik. Berbicara keimanan dan ketuhanan. Sedangkan membuktikan kejahatan dan kesalahan harus scientific investigation. Harus. Apalagi dengan ketuhanan dan keimanan, di sini dia validnya apanya? Bingungnya kita ya kan? Iya. Seharusnya lebih spesifik ini, harus jelas terverifikasi. Kita uji. Ya, Penulisnya saintifiknya siapa? gini bang, saintifiknya gitu kan. Ular bisa makan debu, tiang-tiang langit-langit punya tiang, harimau makan jerami, itu saintifiknya itu. Itu makanya Kristen ini kalau pakai akal, mereka yang akal-akalin, bukan pakai akal itu ngakal-ngakalin. Ya, kalau mau dibaca sejarah kan, maaf nih ya, bukan maksudnya karena kita Islam. Orang Islam itu tidak pernah, atau otoritas Islam tidak pernah bertempur oleh para saintis, tidak pernah. Iya, tidak pernah itu. Tidak Benar, pernah benar. menjarakan saintis, ya nggak pernah. Ya kan? Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan Katolik, Galileo Galilei, Alexander Copernicus, itu semua dipenjarakan seumur hidup. Nggak boleh keluar dari rumah, dijaga. Ya kan? Sampai mati di rumah itu. Kenapa? Karena mereka mengajarkan teori heliosentris. Apa heliosentris? Matahari adalah pusat tata surya. Sedangkan di Bible jelas geosentris. Geosentris. Jadi otoritas gereja takut kalau Bible ini terlihat cacat dengan teori ini. Nah, Iya. jadi ditangkap. Tapi kalau Islam belum pernah ada pertentangan. Bahkan dengan Charles Darwin aja nggak ada yang nyari-nyari dia. Satu-satunya orang yang dicari itu karena tulisannya itu Salman Rushdie, karena itu bentuknya penghinaan. Dan itu pun yang mengatakan hukuman mati itu Ayatullah Ruhollah Khomeini, bukan kita. Bukan dari kelompok Syiah ya. Syiah yang menyatakan itu. Kita diam aja, santai aja. Kelompok Sunni nggak ada ribut kan. Iya, Apalagi kalau sampai ada para ahli yang menjelaskan tentang manusia dari susu dan keju, nah ini lebih repot lagi. Di Bible tuh manusia ibarat apa? Susu, keju. Susu dan Ini gimana penjelasannya? Kalau dibilang kayak lintah, masih benar ya. Masih benar karena dilihat memang seperti lintah. Persoalannya di zaman itu teknologi mana yang bisa melihat rahim? Sama mungkin halnya begini, Pak, ya. Saya bilang waktu di dalam Lukas 1:31 ya. Di situ dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Di Lukas 2 nomor 11, jadi Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang USG Maria waktu itu? Iya benar. Sampai dia bisa melihat dalam itu tuh Tuhan, dalam perutnya Maria itu Tuhan. Dari mana dia tahu? Kan jadi dua pilihan saja pertanyaannya. Apakah Gabriel salah ngasih info atau Lukas yang salah nulis? Kan cuma dua itu. Iya, Terang udah mereka ada nggak di bisa hari jawab. pertama, terus mataharinya diciptakan di hari keempat. Gimana itu, Bu? Abu? Nah, kalau itu mereka bisa bantah dengan bahwa yang dimaksud terang itu adalah Tuhan itu sendiri, karena Tuhan itu terang. Nah, jadi terang yang dimaksudnya bukan terang dari ciptaan makhluk atau benda yang bisa memancarkan terang. Itu ada bantahan dan ini sudah masuk konsep teologi keimanan. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika kita bawa ini di ranah sains tentang teori penciptaan yang ada dalam keimanan mereka. Nah, ini Saya akan jadi pernah apa namanya debat lompatan-lompatan ya. dengan Saya pernah debat dengan Oten yang dokter. Ini maaf dokter ya. Dia mengatakan Tuhannya mati. Lalu saya bilang, Anda seorang dokter kok bisa salah diagnosa? Tuhannya katanya mati kan 3 hari. Nah, kan gabrul itu namanya itu. Gabrul. Jadi, Kalau sudah 3 hari mati ya mati benaran. Mana ada lagi mati suri lagi itu. Iya. Kalau di kejadian itu soal terang tadi mereka bisa jawab. Tapi ada bahagian yang lucu di situ. Dan Tuhan melihat terang itu baik. Berarti selama ini Tuhan nggak tahu terang itu baik, ya kan? Jadi banyak teks-teks yang menunjukkan betapa Tuhan yang mereka maksud itu tidak maha tahu. Jadi mereka bisa katakan Tuhan menciptakan terang, lalu Tuhan melihat terang itu baik.
Jadi selama ini Tuhan nggak tahu terang itu baik, ya kan? Berarti selama itu Tuhan dalam kegelapan. Jadi memang betul-betul tidak logis, dan sebenarnya pada hakikatnya kitab-kitab mereka itu melakukan, kalau saya bilang blasfemi, penghinaan terhadap Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu dia. Karena yang tadi dibacakan Abu Hadid Lukas 2:11 itu, kalau ditarik Yesaya 43:11, sama-sama 11 ya. Yesaya 43:11 itu bunyinya, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain akulah satu-satunya juru selamat. Dan di bawah itu dijelaskan Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari negeri Mesir. Ya kan, berarti maksudnya Yod-Evavi atau Yahweh atau Tuhannya Israel. Nah, jadi kenapa tiba-tiba ada lagi Tuhan yang lahir? Tadi kan udah dibacakan Abu itu 2:11. Hari ini telah lahir Kristus, Tuhan, ya kan? Juru selamat di kota Daud. Nah, itu kan berarti dia menentang 43:11 ini. Nah, tapi kalau mereka itu nanti mereka bilang nubuah. Macam mana nubuah? Yang ini yang ngaku lain, yang ini yang lahir lain lagi, kan aneh. Gini aja Pak Dokter, gini. Ya. Kita coba bikin satu riset ya. Kumpulkan orang Kristen secara acak, 10 orang, kasih berdiri mereka jejer, lalu ajukan satu pertanyaan dan syaratnya harus mereka jawab serempak. Contoh dikasih tanya, siapa nama Tuhanmu? Berantakan sudah itu. Elohim. Ya, satu Hafe, Cakwe, Yesus, Bapa, Allah. Waduh, sudah hancur. Makanya aku bilang tadi Bang, lebih mudah ngejelasin hantu. Hantu itu gampang, lebih mudah ngejelasin hantu. Nah, Satu kali coba udah orang selesai. Islam dijejer 10, lalu cara yang sama. Siapa Tuhanmu? Serempak jawab, Allah. Selesai. Allah. Itu boleh Tapi panggil coba Syiah, boleh panggil Ahmadiyah, boleh panggil panggil semua yang tersesat dalam Islam itu. Tanyakan soal siapa Tuhan. Jangan sama, coba. Coba Kristen 10 orang. Jangan Mati. 10.000 orang pasti jawabannya sama. Terlalu banyak. Iya, 10 buat oten itu terlalu terlalu banyak sudah. Jadi suruh mereka, siapa Tuhanmu? Mati kita. Yang juri langsung pegang sandal, dia tampar semua mulut-mulut itu. Ya kalau ada penilaian gitu kan. Ya. Siapa nama Tuhanmu? Benar itu. Sering simulasi siapa nama Tuhannya? Dia jawab Yesus. Siapa nama ibunya? Siapa nama anak Maria? Yesus. Siapa Tuhan Maria? Kan itu sering disimulasikan. Halo. Ya, pagi. Nggak pernah akhirnya jawabannya sama itu. Nah, ini Kristen Bang. Ini Kristen. Oke Bang, sebelum Abang tanya, saya mau tanya Abang supaya yang kami ngomong ini fakta atau hoax. Saya tanya Abang dulu, anaknya Maria siapa namanya Bang? Ya, Yesus. Oke, Tuhannya Maria? Tuhannya Maria siapa? Macet. Tuh. Macet sudah. Begini, Pak. Begini. Wa idza sa'alahum an ibadatuhum ilahuhum qalu kadza wa kadza, dan apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan mereka menjawab apa? Jadi begini. Jadi barusan jadi begini. Yesus yang Anda pahami kan anak biologisnya Maria. Jadi Iya, makanya tapi saya bilang secara psikologi ya, orang yang tanpa beban itu seperti tadi, siapa anak Maria? Yesus. Langsung sepersekian detik dari pertanyaan langsung tek. Betul. Tapi ketika bicara siapa Tuhannya Yesus, lama tuh. Lama. Siapa Tuhannya Maria? Siapa Tuhannya Maria? Lama langsung tuh. tadi kan sudah Mandek. disampaikan tadi. Yesus itu kan memang tidak salah, itu dia Allah 100, dia Tuhan 100%, dia juga manusia 100%. Nah, Coba kau jelaskan silsilah dari Yesus. Bapak, Dia saudara kan kan hanya manusia. Dia bersilsilah kan. Aki Abu, Ya, saya sedangkan- standby dulu ya, saya mute dulu ya. Siap. Ada Siap. yang Siap. Siap. Gimana silsilah Yesus? saya juga mau bertanya, Bisa kau Pak, jelaskan? apa itu Allah SWT? Kan Nah ini pasti gampang karena dia dia kan tahu. melanggar undang-undang dasar kau kan. Ya. Ginilah bentuk iya. pertanyaannya. Siapa nama Allah SWT itu? Ya, silakan dijelaskan. Bisa jawab nggak? Siapa nama Allah SWT itu? Justru itu saya tanyakan, apa itu Allah itu? Baik. Saya mau tanya. Oke, siapa namamu Tapelong? Siapa namamu Tapekong? Tapekong, namamu itu kan namamu Tapekong. Itulah pertanyaanmu itu. Nah, coba. Kau namamu Tapekong. Kau nanya nama Allah lagi. Seperti itu kan?
Aduh, kok bisa Inilah, kalian inilah begini? akibat LIE ini menyesatkan semua umat ini nih. Jadi dia nggak Tinggal di paham mana Indonesia, yang kayak gini. Artinya kan Hancur begini, kali kalau nyata Anda memang sudah ini. menjelaskan bahwa Allah itu Jadi selama ini di Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah itu kau nggak tahu itu artinya apa gitu. hanya jikalau Allah Nggak tahu kau artinya. Gimana mau yang anjing? maha suci, Sabar Bang Sera, sabar. Iya, gas. Nah. Nanti kita gas. Biarkan dia bernarasi, kita lihat sejauh Silakan, mana bro, Kristen silakan, bisa bro, bernarasi. silakan, bro. Dijelasin bro, dijelasin. Tepong. Ayo silakan dijelasin. Tadi ketuhananmu itu dijelasin gimana itu? Biar kita tahu di sini. Ayo Tapekong. kalau Allah SWT itu kan maha suci. Jangan Zat yang maha- ke situ Ini dulu. tahu, Ke nama Tapekong tadi kan mau kamu tahu. tadi bilang tadi itu Tuhan begini. Artinya jelasin dulu. Begininya gimana Kalau itu? nggak salah ya, kalau nggak salah Tapekong ini agamanya Buddha ya. Konghucu, Eh, tapi Kong. Ini Konghucu, udah kau senggol lagi agama orang lain ini, Oten. Nah ini, sejak kapan Kristen ada Tapekong? Nah ini gilanya lagi. iya ini nih semua halal bagiku ini nih. Begini nih jadinya nih. Tapekong lagi Itu nih. namanya- Nggak ada aturan. Jelaskan itu, dulu Pak. identitasmu Bang Tapekong, jelaskan dulu identitasmu. Identitasmu itu apa sebenarnya sih Bang Tapekong? Jelaskan dulu. Agama lain nih kau. Nabrak kau itu. Biar tahu kita mendudukkan dialognya Bang Tapekong. Identitasmu jelaskan dulu Bang Tapekong. Biar tahu kita dialognya lebih enak gitu loh. Silakan. Kenapa kau pakai nama Tapekong? Karena anjing dia bang. Oh, dia Kong itu Iya, kan Bang, kongkong. Kongkongnya. Sabar saudara-saudaraku muslim, sabar. Ayo, teruskan. Tapi Kong jangan di-mute lah, jangan di-mute. Ayo. Seawam-awamnya seorang muslim, dia tahu siapa Tuhannya dan dia bisa menjelaskan. Karena apa? Mengenal Allah itu fitrah manusia. Sudah fitrah, diri itu sudah kenal siapa Tuhannya. Sekarang kita tanya Kristen, Tuhanmu Yesus, kau kenali dia dari kisah sejarah. Ya itulah Tuhan bersejarah, itu kan Kristen. Ayo tapi Kong, buka mute-nya. Ya, oke, terima kasih ya. Tadi kan dikatakan Allah SWT itu kan tauhid, Zat yang maha suci. Nah, ketika dia bersama-sama dengan Muhammad, ini kan banyak hal-hal Pak yang dia lakukan yang Bersama-sama ini ngarang-ngarang aja kau. Muhammad Bersama-sama. atau Allah SWT Kalau itu kau nggak kalau tahu, kamu nggak usah paham, tahu. jangan menduga-duga, jangan menjelaskan yang nggak tahu. Itu kau mau menentang orang Islam. Nanti Iya, kalau di depan jangan kau Ketuhanan menjelaskan dulu yang ceritakan. kamu tidak tahu. Iya, Kamu jelaskan ketuhanan saja dulu agak ceritakan. ketuhananmu begitu. Iya, Tekong, iya, biar iya, kita iya. simak di sini. Lanjut Kamu menjelaskan kamu yang kamu tidak tahu. aja dulu. ketuhanan kami kayak itu Kau Trinitas, gereja, Pak. gereja apa Tapekong? Ya kau jelaskan sekarang? ketuhananmu. Mana ya kau? Iya. Kau Kami pakai meyakini dua agama kau sekarang. bahwa Allah memang satu hakikat Kau Tapekong gereja gitu jadi yang dua. ada dalam tiga Dua pribadi agama. yang berbeda Berat. dan setara, Hei, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Ya, Apa itu tadi dia Roh Kudus? menyinggung kebersamaan ya. Katanya Allah bersama Nabi Muhammad. Saya kasih kau dalil dalam Al-Quran ya. Dengarkan tapi Mengimani bahwa Allah Tuhan itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dengarkan. Dan Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah bersama kita manusia. Kebersamaan yang dimaksud apa? Pengetahuan Allah. Tidak ada satu tempat yang kita lolos dari pengetahuan Allah. Bahkan kau masuk di lautan paling dalam, kau duduk di atas batu hitam yang paling gelap, kau pun hitam, Allah tahu kau. Itu yang dimaksud kebersamaan. Bahwa Allah itu mengetahui segala makhluknya, baik yang tersembunyi jauh di dasar bumi maupun yang paling tinggi dari langit itu. Allah tahu semuanya. Itu maksud kebersamaan Allah. Bukan jalan beriringan kayak Yesus duduk di samping kanan Bapa. Konsep Tritunggal, saya tanya Anda, siapa yang pertama kali mengajarkan konsep Trinitas ini? Tahu nggak siapa dia?
Kejauhan pertanyaannya bang. Kejauhan. Nggak apa-apa. Dia kan katanya dia meyakini gitu kan. Kita tahu bahwasanya keyakinan mereka itu yang penting asal imannya aja, udah gitu. Iya, kan? iya, iya, Nah, iya. sekarang saya tanya Anda, siapa tokoh yang mempopulerkan konsep Trinitas? Tapi Kong, Iya. Itu Gabriel itu nama siapa itu Gabriel? Woi, udah macet ini macet. macet udah mampet. Udah Kembali ke kejauhan. mampet ya. Syariatnya aja nggak lolos dari tadi. Syariat saja. Gabriel katanya Ritual namanya. ritualnya udah mampet. Enak aja orang mengganti nama Gabriel. Belum lagi dikejar tentang silsilah Yesus ini. Ujung-ujungnya ke Nabi Adam juga. Iya. Kalau Aku nggak ada yang Nabi paling Adam lucu. berarti nggak ada Yesus kau. Iya. Gimana Di ini? satu sisi Bang Raja kadang-kadang di satu sisi saya berpikir durhaka loh. Ini kan Iya kan? ini kegagalan. Nggak pernah melihat nenek moyang, Poinnya Bang. Bang Tapekong, Anda tuh Anda Ini sendiri sudah jangan-jangan kegagalan. nggak ngerti Bible Bahwa Anda sendiri. teman Islam Itu kan aja. memahami bahwa Nggak baca Tuhan anak dalam kitab suci Kristen itu Anda. Kau nggak usah tantang-nantang Islam kau. Ku bilang Tapekong, hancur kau nanti, hancur. ya ini yang bab kesalahan atau kekeliruan saudara-saudara Muslim. Kau Ini memahami bisa-bisanya bahwa omonganmu ini Kristen itu kan menantang-nantang Islam kau ku tengok. Ya, Hmm. kau pakai Kamu nama aja nggak Tapekong. Jadi kau mau mengadu domba Selama ini kan Tapekong Bapak pula lagi ini sama orang Islam gitu. Ada 3. Ya, kau pakai Tapekong gereja lagi gitu. Mau coba-coba Aduh. kau ya. Nih jangan-jangan Aduh, Anda domba Bang kau. Tapekong Anda tuh nggak ngerti Tuhan itu apa sih? Pakai nama-nama Nah. Tapekong. Oke lah, Host, saya host, kasih host. maksud analogi Ini Tapekong jangan-jangan kau. dia nggak ngerti Tuhan itu apa, nggak ngerti nih orang Saya kasih nih. lagi Iya. analogi. Ngerti nggak ada Tuhan itu apa? Ya, ini dia mau kasih analogi Trinitas. Oke, Pak, Coba, iya. tubuh, dalam tubuh. Air misalnya, Oh, Pak. bukan Iya, air. Pak. Oh, saya kira Air tubuh. bukan. Ah, lanjut. Itu kan tubuh bisa juga, Pak. Kita juga Oh, bisa. coba. Oh, Oke, coba. analogi Tubuh air. dulu, tubuh. Ya, tubuh Air, Pak. dulu, Air. tubuh. Air itu bisa Coba. ada dalam Penggelap, 3 bentuk. ya. Misalnya, dia bisa cair. Supaya kau sadar. Untuk jadi penumpang saja kau tidak terdaftar di manifest penerbangan ini. Bisa jadi. Tapi kau Kemudian bercerita pesawat ini gas. punyamu. Gas atau Nah, buah. disinilah kegoblokanmu ya. Tetapi Sebagai dia memiliki penumpang fungsi saja kau kimia tidak yang terdaftar sama, sebenarnya. yaitu H2O. Kau sadar gak? Hui. Kau sebagai penumpang saja tidak terdaftar, tapi bisa kau bercerita ini adalah pesawatmu. Gila kau ini. Analogi Ya. kedua, Pak, yaitu memang tubuh. Tubuh Oke, kita tadi tubuh. terdiri dari Baik. Oke. Ya. Tubuh terdiri dari jiwa, tubuh, roh. Oke, saya tanya Anda, berapa pribadi? ya itu, Pak. Tubuh, jiwa, roh, berapa pribadi? Iya, Itu, berapa Pak, pribadi? Allah itu tadi yang saya katakan. Allah itu satu hakikat atau esensi yang ada Saya dalam tanya tidak berapa? berbeda. Iya, berarti kau ini tidak menganut Trinitas. Kau bukan Tritunggal. Tritunggal itu 3 pribadi. Dengarkan. Allah bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau pakai analogi tubuh, satu pribadi. Saya mau tanya, roh ini pribadi yang lain atau bukan? Pribadi-pribadi yang lain tapi bersumber dari satu hakikat. Sabar dulu. Itu Kau pakai analogi Trinitas dalam contoh tubuh manusia itu satu pribadi. Satu pribadi itu. Sekarang saya tanya Anda, waktu Anda jalan ke sana, rohmu tinggal di rumah? Iya, dikantonginya. Ya, atau waktu rohmu lagi tidur, tubuhmu jalan ke sana? Enggak, satu pribadi itu. Kalau Trinitas tidak. Bapa di sorga, ya, anak di bumi, ada pisah ini. Makanya pribadinya 3. Kalau kau pakai analogi tubuh, satu pribadi, ya nggak cocok analogimu Tritunggal dengan penjelasan analogi tubuh. Salah.
Saya yakin ini dia bilang hakikat itu nggak tahu deh itu apa itu Iya hakikat. pasti. Coba tanya. Mungkin jauh. Bisa dijelaskan apa itu Allah SWT, Pak? Karena dulu saya hakikat jelasin. itu apa? Satu-satu. Ya dijelaskan dulu Allah. Boleh. Biar supaya puas dia. Ya, supaya Oke, kita baik. bisa ini, supaya saya bisa Lanjut Bang Abu, lanjut Bang Abu, silakan Bang. lanjutkan Baik. pertanyaan Silakan, yang Abu. lain, Pak. Baik. Allah. Baru jelaskan dulu. Siapa Allah? Dia tidak Ya. kenal Allah. Baik. Di dalam Al-Quran disebutkan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu yang Maha Esa. Allah ini yang seluruh makhluk itu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang semisal dengan Allah. Kemudian Allah ini wa ilahukum ilahu wahid, dan Allah ini adalah ilah yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan kepada Dia yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi segala sesuatu hanya ada dua ya di alam jagat raya ini. Ada pencipta, ada ciptaan. Tentu yang ciptaan ini ada setelah diciptakan. Sementara pencipta tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada yang mengakhirkannya. Inilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rabbul alamin. Nah, sekarang kita mirroring kepada Kristen. Tuhannya yang kalian akui adalah Yesus. Dia ini ada setelah ada seluruh segala sesuatu. Kalian mau bilang, oh itu ada praeksistensi sebelum dia datang. Baik, sebelum dia datang, kalau kita komparasi dengan Al-Quran, Allah tidak bergantung, tidak butuh kepada siapapun. Tetapi kalian, Tuhanmu, Bapa itu butuh kepada manusia. Kenapa? Kalau dia nggak butuh kepada manusia, tidak ada Yesus. Kenapa? Karena Yesus lahir dari Maria. Kalau nggak ada Maria, nggak ada Yesus. Berarti Tuhanmu bergantung kepada manusia, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Allahus samad. Dia tempat bergantung seluruh makhluk, bukan dia yang bergantung kepada makhluk. Nah, kalau Kristen, Tuhannya bergantung, dia butuh kepada makhluk. Betul tidak? Kalau tidak ada Maria, ada Yesus enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti nggak punya Tuhan Lauten. Semua orang bergantung kepada Tuhan. Ini Tuhannya yang digantung. Bagaimana ini? Jawab Bang, jawab. Tuhan Tapi Bang, jawab. digantung. Jawab tapi kong. Ayo gantian. Jawab dulu Bang, nggak apa-apa. Sengaja Bang. Tadi kau bertanya, udah kami jawab. Sekarang kau ditanya, kenapa Tuhanmu digantung? Dikutuk lagi. Terkutuklah yang mati di tiang gantungan. Ayo, jawab. Tuhanmu kau digantung, kau percaya? Ya, dalam Siapa perjanjian yang berani lama menggantung Tuhan? ia mau dikurbankan anak domba. Sedangkan dalam Kurban kau mengolok-olok Nabi Ismail berarti. harus manusia Ya. yang jadi kurban. Kau Karena yang mau menumbalkan. diselamatkan adalah yang mau diselamatkan adalah Berarti manusia. kau salah orang. Yes. Yesus itu bukan kurban, Yesus korban. Beda kurban sama korban. Ditumbalkan Yesus dia. korban. Nah, ditumbalkan. Korban dia, bukan kurban. Puas kau, Ya, Ten. betul. Korban itu. Nah, itu. Kau bilang menebus dosamu masih banyaknya itu kutengok. Dosa semua itu. Nah, Pekong, dalam pikiran Anda tuh Tuhan tuh gimana sih? Coba jelaskan. Tuhannya bisa disunat, bisa digantung. Itulah Tuhannya, Ten. Enggak, Bang. Enggak, Bang, saya itu tahu kan Tuhannya ribet sekali kan pikir begitu. Tadi kan sudah gamblang dari Ustadz Abu Hadid itu jelas. Tuhan tuh begini, sifatnya begini, kekuasaannya begini, apa Nah. keagungannya seperti Kalau ini Woten bisa. ini, Nah, pokoknya, dalam otak Pak ya. Pekong itu Tuhan tuh apa gitu loh. Oh. Sederhana Kalau Ten aja. ini pokoknya, itulah dia. Pokoknya Yesus Tuhan mati masuk surga. Ah, itu dia. Ya, Pokoknya. tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit. Ini tapi Kong biar tahu ya. Ini kasih sayang semua yang berbicara ini. Tidak ada di sini kebencian, tidak. Ini kasih sayang semua sama kamu yang berbicara ini. Saya pastikan itu. Itu, Iya, Pak. betul.
Itulah Yesus. Betul. Dia memang Betul, mengajarkan kami. Ya kan, Anda mengenal Isa kan? Yesus kan itu inti dari ajarannya adalah kasih. Sekarang tapi Kong, kalau bukan Nabi Isa itu, Yesus itu, coba jelaskan silsilahnya. Aku mengejar kau sekarang, silsilah Yesus ini dari mana ini? Tadi sudah disebut Ustadz Abu Hadid mengenai kalau tidak ada Maria, berarti tidak ada Yesus. Sedangkan Maria ini adalah anak cucu Nabi Adam. Satu-satunya yang mengalami tragedi ya cuma Nabi Isa. Yang punya mukjizat Nabi Isa, yang punya Injil Nabi Isa. Ini kok ada Yesus? Apa maksudnya ini? Dengan cara mengganti nama tanpa izin. Ayo, kau pakai otak waras ya, pakai akal sehat. Tidak ada kebencian apapun kita di sini. Silakan. Tunjukkan Jelaskan dulu itu. Pak. Tunjukkan dulu Pak kitab yang diturunkan Nabi Isa supaya kita bisa lanjut. Loh. Karena kan- Baik. Lihat sini. Ya. Ini Mamirus. Baca ya. Karena begini, Iya, lihat sini. Baca nggak? Nih. abad ke-7 itu baru muncul itu. Iya, lihat sini dulu. Ini namanya Mamirus. Mamirus baru. Sebelumnya itu ada namanya Papirus, yaitu papi, ini mami ya. Oke. Ini Mamirus baru. Saya temukan ini di belakang rumah, di dalam sempak-sempak di tanah itu kan. Sudah koya-koya, ada di kain-kain busuk itu. Ada tulisan-tulisan. Nah, saya coba susun itu ya. Di sini disebut Majnun. Nah, ada tulisan Majnun. Nah, kita bacakan nih. Ya. Kenapa sampai ada tulisan ini? Lihat baca nih. Innahum min bani Kucluk kulluhum majnun. Artinya, sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk itu semuanya gila. Nah, dikatakan laqad tahaddatsu kama law kanu hum anfusahum yastami'un. Kalau mereka berbicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Afwahuhum atwal wa aquluhum aqsar. Karena mulut mereka ini panjang, akal mereka pendek. Nah, ibadatuhum mithlu adwa'a Bani Kucluk fil manzilah. Nah, sesembahan mereka dari Bani Kucluk ini seperti stop kontak ya, stop kontak dalam rumah itu, stop kontak lampu. Nah, wa idza sa'alahum an ilahuhum qalu kadza wa kadza. Dan apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan, tentang Tuhan mereka, mereka menjawab bagaimana? Jadi begini. Nah, ini fakta ini. Ini fakta. Ini untuk hotel ini. Iya, ini namanya Mamirus. Jadi kalau papirus itu dia uji karbon di lab. Dilihat itu kan kalau bahan dasar papirus itu kan organik dari daun-daun dari mana. Nah, kalau ini Mamirus, secara uji saya itu butuh anjing 1 ekor. Uji Mamirus nih. Kenapa? Anjing kan penciuman bagus. Jadi dia cium tuh sempak. Dia cium-cium. Kalau dia gonggong, oh saya tahu 1000 tahun yang lalu ini ya. Ya, ini 1000 tahun yang lalu. Nah. Lalu dalam Mamirus ini kawan, saya butuh juga monyet 2 ekor. Nah, ya saya penelitian saya ini tidak butuh. Memang kalau bicara duit ini 14 triliun ini kalau mau ungkap ini semua ini kan 14 triliun. Tapi untuk tahap awal saya butuh anjing 1, monyet 2. Tapi saya udah berjanji nih, saya akan melakukan mereka dengan penuh tanggung jawab dan berperi kebinatangan. Saya akan pakaikan monyet baju, saya akan berikan mereka makan, ya kan? Saya akan dudukkan monyet itu di sofa. Nah, beda dengan tetangga sebelah, tidak punya peri ketuhanan, gitu kan? Tuhannya nggak dikasih baju, nggak dikasih makan. Nah, kalau saya enggak, walaupun binatang, saya punya peri kebinatangan. Nah, jadi kenapa? Karena saya butuh dia. Saya perlu monyet itu, dia kan pintar itu, ngusap-ngusap barang-barang dia gigit-gigit, dia bersihin pakai lidahnya kan gitu. Nah, karena turunkan kelapa. Iya, pokoknya ada manfaat lah. Saya mengambil manfaat dari dia, tentu saya harus hargai. Nah, saya harus hargai dia kan begitu. Nah, tetapi kalau di sebelah, aduh, sudahlah. Dia yang juru selamat di segala macam tapi dicampakkan. Ya, tidak punya peri ketuhanan ya. Jadi inilah Mamirus ya yang saya susun. Sebenarnya ini ada beberapa ayat nih.
nomor nih. Cuman ini baru sampai 5 karena yang ke 6 7 itu saya lihat kayaknya butuh monyet lagi satu ini kayaknya nih. 3 berarti ya. Itu salah satu Injil yang diturunkan Isa ya. Bukan. Ini Mamirus. Mamirus Nih. itu Mamirus. Baca nih, Mamirus. Nah, Mamirus. sebenarnya kalau cara bacanya itu memang di akhir sebuah sampai di akhir ini harus ada sebutan itu. Jadi contoh begini. Kalau saya baca ya dengan lagu ya. Innahum min bani kuculuk kulluhum majnun. Oleng gitu. Ya, tuh. Pada tahu semua ini karena memang ini saya mau bawa nanti ke LAI sebagai apa namanya akhi dokter sebagai ini kodeks. Nah, Ya, kodeks Salemba. Nah, Salembatikus. Kodeks Salembatikus. Jadi ada Kodeks Vatikanus, ya kan? Nah, nanti ini jadi Kodeks Salembatikus. Nah, Salembatikus itu kan tempatnya LAI. Iya. Nah, ini. Antar LAI. Kenapa disebut Bani Kucluk? Kenapa disebut Bani Kucluk? Karena kita tahu, ya, Judaism itu dari Bani Ishak, Islam dari Bani Ismail. Nah, Kristen Bani apa? Bani Kucluk Oleng. Bani Kucluk, betul. Oleh. Bani Kucluk. Begitu Bang ya. Jadi Bang Tapikong, Anda selamat ya. Anda telah menjadi bagian dari Bani Kucluk. Udah. Tapikong. Kalau salah saya revisi nih. Ya, oke Pak, terima kasih. Ya. Coba kau bilang dulu ini salah apa benar. Kalau salah saya revisi lagi. Tapi kau orang Tionghoa ya? Iya, pertanyaan tadi kan belum terjawab, Pak. Apa pertanyaannya? Apa? Ini Allah SWT itu Maha Suci. Kalau saya rangkum tadi penjelasan Bapak, Allah SWT itu Maha Suci dan Maha mengatur segalanya menjadi sempurna, ya Pak ya. Terima kasih. Tapi ini kenapa kok kontroversi juga Allah SWT itu punya tangan kanan 2 ya? Ya, kemudian itu yang pertama. Kemudian di Al-Asad 37 ketika menikahi anak mantu ya Zainab. Di situ kan tanpa mahar. Jangan kamu ngarang-ngarang jangan kamu ngarang-ngarang. Biarin. Ini pertanyaan simpel. 32 Di sini kan tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, pertanyaan saya kan bertolak belakang dengan yang Bapak jelaskan tadi bahwa Allah itu Maha Suci, Maha Sempurna dan mengatur segala sesuatunya itu dengan sempurna. Nah, di sini kan kontradiksi, Pak. Itu, Pak. Silakan, Pak. Baik. Jawab aja itu, Abu. Saya jawab ya. Pertama, Allah punya tangan kanan 2. Pernah lihat laba-laba? Kau tahu nggak laba-laba itu tangannya berapa? Tahu nggak? Buka aja mute-nya. Halo. Oke, ya Pak. Saya cuma kurang paham, Pak. Kurang laba-laba tangannya berapa? Laba-laba tangannya berapa? Laba-laba. Itu laba-laba. Nanti kaki 1000 lagi. Mana tangan, mana kaki? Tahu ulat bulu tuh, ulat bulu. Berapa tangannya, berapa kakinya? Coba. Artinya begini, pengetahuan Anda tentang makhluk saja Anda terbatas. Apalagi Allah yang tidak ada seorang pun yang melihat, ya kan? Kecuali kabar atau informasi yang datang dari Allah itu sendiri. Makanya Allah mengabarkan dia punya nama, dia punya sifat asma wa sifat. Lalu Allah mengatakan laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu yang ada di ciptaannya itu, tak sama. Kesamaan itu ketika Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tutup dengan ayat ini. Kenapa Allah tutup dengan wa huwas samiul basir? Maha melihat, maha mendengar. Kenapa? Bukankah manusia juga melihat dan mendengar? Kenapa Allah mengatakan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dan dia maha melihat, maha mendengar?
Kenapa? Makhluk juga melihat mendengar. Artinya apa? Artinya apa? Gitu. Ini bisa di doubling ya, doubling. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita bisa lihat dengan mata kepala saja kita nggak tahu dia itu seperti apa. Ya kan? Apalagi Allah yang tidak pernah dilihat. Bahwasanya ketika ada kesamaan nama tidak merujuk kepada kesamaan hakikat. Sebagaimana Anda punya wajah, monyet punya wajah. Apakah wajah Anda sama dengan wajah monyet? Coba jawab, apakah wajah Anda sama dengan wajah monyet? Tapi kong bukan mute mo. Ayolah, buka mute mo. Kenapa macet? Ulangi pertanyaan. Iya, apakah monyet kan punya wajah, itu? Ya. Anda punya wajah. Apakah wajah Anda sama dengan wajah monyet? Tidak, Pak. Nah, sama-sama makhluk aja berbeda. Bagaimana dengan Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia? Yang Tuhan sendiri mengatakan, saya tidak serupa dengan apapun, tidak semisal. Jadi jangan Anda bayangkan ketika berbicara tangan kanan semua, terus Anda lihat di diri Anda, wah, tangan kanan saya di sini sebelahnya kiri. Itu Anda bayangkan, sementara Anda dengan makhluk aja Anda nggak mau disamain. Bagaimana mungkin Anda mau menyamakan Tuhan pencipta dengan makhluk? Sudah. Kemudian jawaban yang kedua, apakah benar Nabi menikahi mantunya? Nah, ini fitnah. Di mana datanya Nabi menikahi mantunya? Tanpa mahar saksi dan wali, Pak. Baik, sebentar dulu. Mantu ya. Mantu. Nah, berarti dia bekasan, perempuan yang bebas. Karena dalam Islam, kan anak ya gini, dalam Islam, anak angkat dari Muhammad. ya dengarkan dulu. Dalam Islam diatur siapa yang boleh dinikahi, siapa yang nggak boleh dinikahi, ya kan? Bagaimana menikah itu? Baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diistilahkan dengan hibah. Jadi beda ya orang nikah dengan Rasulullah hibah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu para wanita, perempuan-perempuan itu meminta untuk mereka menikah dengan Rasulullah dengan kata hibah. Mereka menghibahkan diri. Nah, kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau dinikahkan oleh Allah langsung tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Karena kenapa? Allahu syahidun. Allah yang maha menyaksikan pernikahan mereka, dan itulah kehendak dari Allah sendiri. Apakah kehendak Tuhan bisa diinterogasi, bisa diintervensi? Tapi Kong, waktu katanya keimanan kalian kan, oh Tuhan itu jadi manusia, boleh nggak diintervensi? Tuhan jangan, kamu jangan jadi manusia, kamu jadi monyet contoh, bisa nggak diintervensi? Iya, Pak. Betul, tidak bisa diintervensi. Ayo udah, itulah kehendak Allah untuk. Iya, kehendak Allah ada untuk. maksud dan tujuan. Ya itu juga sama, ada maksud dan tujuan. Saya tanya, kenapa Tuhan nggak jadi perempuan, harus jadi laki-laki? Ya, saya boleh menjawab biasa ini mungkin tidak sesuai dengan Alkitab, toh. Saya belum mengerti, tapi kan di Israel dulu itu, Pak, perempuan itu tidak dianggap, Pak. Ini itu Tuhan. Ya. Kalau Israel itu kan orang manusia semua, kumpulan di dalam itu manusia. Ini Tuhan loh. Menurutmu Tuhan itu bisa jadi apa aja nggak? Bisa jadi apa saja, yang penting ada tujuan dan maksud yang baik. Apa tujuan dia jadi laki-laki? Biar ada nonotnya gitu. Enggak, ceritanya begini. Yesus itu kan waktu disalib, bajunya disobek semua kan, ditelanjangin dia kan. Nah coba bayangkan kalau itu perempuan. Tanpa lagu hero. Rebutan. Coba bayangin kalau itu perempuan. Nggak jadi dipaku sama Hansip Romawi, sama pakunya sendiri. Itu dia. Pakunya jadi lain jadinya. Jadi sebelum dipaku kan dipaku dulu sama paku mereka masing-masing kan, berapa ribu itu. Masalahnya kalau Yesus jadi laki-laki pakunya cuma 2. Kalau dia jadi Yesi, ya bukan Yesus, Yesi, pakunya banyak.
Kebayang lah kalau Tuhan perempuan coba ya kan, cantik banyak yang ngejar nanti. Ansip Romawi nggak akan tega. Ku pakai aja lah dulu katanya kan bahaya. Mana coba? Abu tahu kali binaturnya itu. Oh tahu lah. Gini loh, saya perempuan. Saya tuh perempuan. Jadi kalau perempuan ini jangankan terbuka seluruh badannya. Apalagi kalau kalian lihat rambut kami yang ya maksudnya rambut atas ya. Sorry ya. Atas. Nah, ya kan? Nggak usah kami buka semuanya. Sedikit saja terlihat bagi kalian rambut kami yang indah ini. Nah, makanya Allah mengatakan ditutupi karena Allah kasih natur kalian itu bersyahwat. Nah, terus tadi kamu bilang, kenapa kalau Nabi Muhammad menikah nggak ada ini? Yang mensahkan pernikahan Allah. Kami menikah dengan rukun-rukun itu Allah yang kasih. Bentar dulu, sebentar. Ini Bang Abu Hadi itu udah jelas banget penjelasannya. Cuman kadang perlu bahasa-bahasa anak milenial kayak saya ini supaya kalian tuh ke-trigger gitu loh. Bang, kadang orang-orang Islam saudara-saudara saya, ustaz saya ini bahasanya terlalu lembut. Saking lembutnya bahasanya, kalian bukan yang nggak mengerti, kalian menolak untuk mengerti. Tapi kalau saya pakai bahasa saya, nah, pertama, yang mensahkan pernikahan adalah Allah. Aturan pernikahan datang dari Allah. Nabi Muhammad membawa aturan itu. Lah, ketika yang punya aturan memberikan aturan yang berbeda kepada nabinya, samalah Indonesia ini. Emang sama kamu sama Presiden Jokowi? Emang kamu tinggal di istana? Emang kamu difasilitasi? Emang kamu punya pas pampres? Ada privilege. Lah giliran di negara ini ada privilege, kamu ndak bisa komplain. Kalau kalian ingin privilege ya jadi nabi lah. Gitu caranya. Ini kan lucu. Ketika Allah memberikan privilege kepada para nabinya, coba nih ya, nabi saya privilege-nya dinikahkan. Ingat ya, tekankan nih ya, nabi saya privilege-nya dinikahkan. Nabi kalian Kristen privilege-nya bini orang diambil, dikasih ke nabi kalian. Bayangkan 2 Samuel pasal 12 ayat 7 itu. Bini-bini orang dikasih ke Daud, privilege-nya dari Tuhan kalian sama Daud. Apa enggak heboh itu? Nah, jadi ketika privilege yang diberikan kepada nabi kami tidak merusak moralitas, bahkan tidak ada satupun orang-orang pada zaman jahiliyah itu yang komplain atas pernikahan beliau. Ya, kecuali omongan orang karena orang apa? Raja dengan nabi. Apa beda lah. Raja itu diangkat manusia, kalau nabi itu diangkat dan disahkan oleh Tuhan. Beda dong. Gimana sih, masa sama aja raja? Daud itu bukan raja, nabi. Daud itu nabi, masa kamu nggak tahu? Di kamu, ya Allah, beli apa? Oh, bukan di kitab kamu, makanya baca kitabmu. Aduh, kadang-kadang orang Kristen ini kok kitab sendiri diingkari, sebab Daud itu nabi di kitab Kisah Para Rasul. Ini anakku lemari. Oh iya. Nggak tahu kamu? Pasti kamu nggak tahu? Ah, ini. Ah, ini kadang-kadang nih. Makanya besok-besok kalau pergi ke gereja itu Bible dibaca, jangan cuma ngeliatin yang joget-joget aja. Turun dulu, host Unirifa ada yang panggil. Ya, makasih. Tunggu dulu, Daud Nabi itu nggak tahu ya? Tunggu bentar. Nanti kamu salah lagi. Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 30 itu baca. Malas sekali lah. Baru saya mau menginjili. Kadang susah kali menginjili seluruh makhluk nih ya. Giliran Nabi Muhammad dapat privilege pernikahan, komplain. Giliran nabi kalian privilege-nya bini orang nggak dinikahkan, jadi gundik pula lagi tuh. Jeb si PA naik Jeb si PA itu. Yang lucunya itu loh, tuh di dalam kitab mereka privilege-nya tuh perjinahan loh. Itu bukan istri loh ya. Daud itu bukan memperistri, mempergundik. Itu dalilnya ada tuh di 2 Samuel yang lain itu. Ngeri loh. Heran sama kalian kadang. Ya kan Bang Abu, kebayang nggak Bang Abu kalau Tuhan itu perempuan? Apa nggak senang kalian sih Romawi? Bangga kalian sih Romawi? Minta ampun ya kalau sampai Yesus itu naturnya perempuan, namanya Yesi. Nah, kalau sampai Tuhan jadi Yesi, tidak ada penyaliban. Yang ada pemerkodokan berjamaah.
ngadi-ngadi Oten ini kasihan kali. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah para Ustadz tak izin turun tadi sebenarnya aku mau tanya sama Oten itu sih. Ada aja Oten. Duh, kadang-kadang. Para Ustadz tak izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkali-kali ya, mulai dari peristiwa pengejaran, penangkapan sudah ada perkaos ya, belum masuk sidang sudah ada perkaos ya. Endingnya waktu belum dipaku bingung nih, mana lagi yang mau dipaku, udah dipaku semua ini orang. Nah akhirnya Tuhan kan Yesi. Ya, itulah. Ternyata alasannya enggak jadi perempuan ya itu ternyata ya. Pintar juga tuh. Luar biasa. Makanya saya bilang ya, mereka yang pegang konsep sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, itu yang megang remote siapa sih sebenarnya? Yang megang remote itu siapa? Ya Oten sendiri. Kalau kemanusiaannya terdesak, itu sisi kemanusiaannya, sisi keilahiannya nggak demikian. Jadi tinggal switch on, switch off aja. Pas seperti di Mamirus, seperti di Mamirus itu. Ya, makanya betul ya, Mamirus yang saya temukan ini memang luar biasa ya. Betul. Apa tuh Mamirus? Oh, lanjutan dari papirus kan papi, ini mami sekarang. Oh, Uni belum tahu. Ini saya mau kasih ke LAI sebagai kodeks ya. Nanti jadikan kodeks, namanya kodeks Salembatikus. Nah, ini Mamirus. Nah, ini Majnun judulnya. Nah, Majnun. Karena di sini disebutkan innahum min bani Kucluk kulluhum majnun. Nah, sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk semuanya gila. Nah, kenapa di situ? Laknatullah. Oh iya, itu sebelum baca Mamirus, kita harus baca dulu. Laknatullah alaih innahum min bani Kucluk kulluhum majnun. Oleng laqad tahaddatsu kama law kanu hum anfusahum yastami'un. Apabila mereka berbicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Afwahuhum atwal, pasal 2, pasal 1. Ini sebenarnya masih ada nih karena tersembunyi dia Mamirus. Nanti saya ke kuburan Cina, mungkin ada lagi sisa-sisanya. Afwahuhum atwal wa aquluhum aqsar. Moncong mereka panjang dan akal mereka pendek. Nah, di nomor 4-nya dari Mamirus ini, ibadatuhum mislu adwa bani Kucluk fil manzilah. Sesembahan mereka itu seperti dari Bani Kucluk ini ya, seperti stop kontak di rumah. Kadang on, kadang off gitu kan. Nah, kemudian yang berikut, wa idza sa'alahum an ilahuhum qalu kadza wa kadza. Oleng, apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan mereka, mereka menjawab jadi begini. Jadi begini. Nah ini Ustadz Tata sampai sakit perut ini gara-gara ini ya. Aku mau ketawa. Aku lagi batuk bang. Aku takut banget. Sakit banget dadaku ya Allah. Itu Uni. Jadi kalau yang Uni ketahui, papirus itu kan dia bahannya organik dan cara ujinya kan uji lab ya, untuk menentukan itu tahunnya gitu kan. Nah kalau ini butuh anjing aja 1 ekor ini. Untuk ngendus. Oh 1000 tahun. Karena dapatnya di sempak-sempak ini saya temukan. Waktu mau nanam ubi, waktu saya gali, ada kayak sempak koyak gitu kan. Gue lihat, kok ada tulisan-tulisan. Nah saya coba susun. Ternyata kayaknya ini bakalan jadi, nggak nih serius loh. Ini bakalan jadi kanonisasi loh. Soalnya emang kronologi seperti itu terjadi loh. Iya. Cuman ada kelebihan Mamirus Uni. Mamirus ini boleh ditambah dikurang sesuka kita. Mamirus ini. Boleh. Jadi ada yang masukan-masukan, nanti kita cari ya. Bisa mungkin ada terselip di mana, tapi ada, itu pasti ada. Lalu kemudian kan kanon itu kan dari dasar papirus kan. Nah,
Kalau ini enggak. Ini enggak. Ini dia kelompok mufasirnya pun nggak 15 ilmu alat. Iya, kemarin kita sudah bikin apa namanya konsleting, bukan konsili, kita konsleting. Nah, dalam konsleting itu kita udah tentukan yang mau jadi tahan itu siapa kan gitu. Nah, ada 3 kandidat itu, Bang Palopo. Nah, itu kandidat pertama untuk jadi tahan. Harus tahan banting, tahan hinaan, tahan semua. Bukan Tuhan ya, tahan. Nah, waktu konsleting itu kita habiskan dana 3 triliun gitu loh. Karena harus mengumpulkan seluruh alam gitu kan. Masalahnya milih Tuhan ini bukan gampang ya, milih Tuhan, milih tahan ini bukan biaya sedikit. Presiden, pemilihan presiden aja berapa triliun coba? Iya. Ini tahan loh. Ini sedunia. Waduh, ini satu dunia ini. Cuman kita efisiensi makanya cuman habis 3T gitu loh. Karena kandidatnya juga kan cuman ada 3 ya gitu. Nah, ini luar biasa ya. Mamirus ini nanti kedepannya ada namanya cucurus atau anak rus. Nah, karena ada papi, mami, anak kan gitu. Trinitas Luga itu. Nah, inilah kelebihan dari mamirus ini, bisa ditambah, dikurang ya. Bisa. Detik itu pun kalau mau ditambah silakan tambah. Mau dikurangin detik itu kurangin bisa. Dan penutup dari mamirus ini maha benar netizen dengan segala donat-donatnya. Nah, itu. Itulah mamirus. Tapi itu bisa jadi bisa masuk ke kanonisasi itu, karena bisa, mengingatkan saya proses ditemukannya kitab-kitab yang entah di mana dan entah siapa penulisnya gitu. Itu mirip banget. Betul. Saya dari tadi tuh mau ketawa, cuman saya nggak bisa terlalu banyak ketawa karena saya lagi asma saya kambuh. Pagi-pagi asma kambuh nih. Oh gitu. Ya. Jadi prediksi saya ini untuk penemuan pertama ini dari Suratul Majnun ini ada 13 ayat sebenarnya. Cuman baru 5. Suratul Majnun namanya. Iya, Majnun itu memang ada Iya, pada Bani Majnun Kuclu. itu kalau nggak salah artinya bom-bom. Bom-bom. Mana ada arti lain pasti. Bom itu manusia tak berleher. Ya. Barangkali Uni mau nambahin 1 ayat di mamirus ini. Luar biasa memang umat Islam ini kalau ditantang memang keren banget. Makanya dalam Al-Quran itu luar biasa ya. Emang kalau diambil hikmah kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kita bisa merekayasa kitab semisal Bible, tapi tidak ada yang mampu meniru semisal Al-Quran. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cuman kadang-kadang kan lanjut Bang. Jangan menyerupai lah Bang. Maksudnya jangan menyerupai. Coba pernah lihat orang Kristen Arab kalau mereka baca Bible gimana? Iya. Hampir mirip. Mereka menyerupai kita loh. Saya dulu pernah diskusi sama si Edwin Kayapas. Dia bilang kita meniru mereka. Sholat kita itu sebenarnya diawali dengan sholat dulu, karena mereka lebih dulu. Jadi oke kata saya kan. Taruhlah seandainya kalian yang lebih dulu melakukan sholat itu dibanding kami. Kalau kami kan jelas perintahnya ada di Al-Quran. Coba tunjukkan perintah Yesus sholat dalam Bible seperti yang kalian kerjakan. Ngak-ngik si Adirion sama Kayapas. Mereka berteman dulu sebelum sekarang bertengkar kan. Nggak ada, kalau syariat nggak ada yang dikerjakan, malah di peraturan dia sendiri. Bukan sehendak. Ada yang bilang dimasukkan dalam Didaskalia Apostolorum. Boleh nanti kita masukin ya. Gampang itu, gampang. Cuman harus kita sempurnakan dulu nih. Tapi Uni sedikit Bang Abu. Ya, Bang Abu sedikit. Tapi yang paling nggak habis pikir aku Bang Abu ya sama Uni ya. Firman ini kalau dia sempat menjadi benda, firman itu ataupun makhluk ataupun materi, saya rasa saya tidak sepakat. Kenapa? Dia kan akan bermacam warna nanti gitu loh. Perspektif kan gitu, bisa jadi busuk, hangus, terbakar, bisa jadi kotoran. Artinya kan definisi daripada firman ini gugur sebagai kalimat perkataan yang suci kan begitu. Iya, sebenarnya kalau logisnya kan gitu. Yang lebih logis lagi begini Bang. Kalau firman Yesus menjadi Yesus, firman Allah Bapa menjadi anak, maka yang pertama adalah Yesus itu disebut Yesus apa?
manusia dengan sifat kemanusiaannya. Salah satu sifat kemanusiaannya dia punya tai di dalam badannya, punya Itu kulit. dia. Nah, Berarti jadi itu termasuk gugur firman. nanti definisi daripada kesucian itu nanti gugur dong, Nuni, kan gugur dia. Sementara perkataan Allah itu perkataan yang suci, kan begitu Bunda, ya kan? Jadi kontradiksi nanti dia bisa kotor jadinya kalimat Allah yang daripada suci ini. Kalau menurut saya sih ilmiahnya kan di situ, logisnya kan di situ. Iya, man. Logis itu artinya. Dah. Iya, kalau masuk kepada benda ataupun materi ataupun makhluk, Karena gugur nanti kesuciannya gitu loh. Itu Iya, ilmiah, akademis itu akademis. Itu dia ilmu. Jadi sebenarnya kalau berdialog itu jangan selalu pemahaman kami. Ya kalau pemahaman saudara nggak ketemu. Jadi marilah kita menuju kepada pemahaman ilmu yang disepakati sesuai dengan keinginan buku-buku tersebut, kan begitu. Jadi kalau berdialog kita nanti, ya pemahamanku bahwa ya 7-8 boleh pemahaman saudara mah. Kita nggak bisa berdialog kayak begitu. Apa yang diinginkan sesuai dengan keinginan kitab tersebut ataupun buku-buku tersebut. Marilah kita menuju kepada bahasa yang disepakati. Ya kalau di meja hukum nanti menurut saya tidak mencuri kok, mengambil doang kan nggak bisa. Menurut ya. Iya bang kan, kita akademis Iya. dong, terpelajar dong. Saya dari Marilah tadi kita bayangin, Bang Diego, saya lagi bayangin kalau Tuhan jadi Yesi, pas mau disalib datang bulan dia. Waduh, gagal itu. Belum dia apa-apain udah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Islam bukan begitu berdialog. Bahasa yang disepakati oleh ilmuwan, guru, pelajar, kan begitu, akademis. Jangan menurutku. Kalau menurutku ya repot. Jadi begini Pak Dego, Yesus cuma Oke, akibat lanjut, dari firman. Semua akibat dari firman Allah, Pak. Coba kita buka Mazmur 33 nomor 9. Di situ Allah berfirman, Pak, atas pekerjaan Allah. Jadi Allah ini kalau menjadikan, sebenarnya Yohanes 1 pasal 1 dikutipan dari Kejadian, Pak, sama-sama kita pembuka. Jadi Nabi Yahya ini, dia sebut Yohanes Pembaptis, dia mengutip caranya Allah menciptakan. Dia berfirman dari firmannya, Sang Maha Firman itu Allah. Ya, Allah itu mempunyai sifat berkehendak, berkemauan. Dia apa katakan? Kun. Kun itu kata dari kana, bahasa Arabnya ada. Barang yang tidak ada bisa diadakan. Itulah kata kun. Fayakun, maka kata jama, maka adalah semuanya apa yang dikehendaki Allah. Bukan kun fakana, kata Zakir Naik. Kun fayakun. Jadi kun sesuatu sudah dalam rancangan Allah. Fayakun, apa saja dikehendaki maka terwujud atas kehendaknya gitu. Ya. Gini, satu lagi ya. Kalau bicara firman, kita selama ini membaca di Bible mereka itu ada kalimat Allah berfirman atau berfirmanlah Allah. Bisa nggak firman berallah? Bisa nggak? Ya itulah. Makanya itulah. Nah, kan mereka yakin Allah itu firman itu Allah kan gitu. Padahal jadi ya. Padahal di Bibalnya sendiri, Pak, mana mungkin Allah berfirman tidak ada dikatakannya. Kan Oh, di situ. ini bisa dibawa jawab, bisa. Jadi firman berallah Allah bisa. Allah bukanlah manusia, sebab tidak pernah berdusta. Allah bukanlah anak manusia. Mana mungkin Allah berfirman tidak ada dikatakannya. Mana mungkin Allah ada firmannya tidak difirmankannya. Jadi kita ini cuma hasil dari firmannya Allah. Nah, coba ini baru naik nih. Ini. Halo. Pengikut Lucifer. Aduh, Aduh, kenapa turun? Kabur sendiri. Udah saya tarik gitu. Iya, sosokan menyamar-nyamar pakai nama orang, naiklah kau biar kami bantu. Pertanggungjawabkan itu. Ya, naik kau naik. Ayo. Saya bertanggungjawabkan kata-kata saya. Ayo host, tampilkan dia ini di kitab Mazmurnya. Iya, iya. Iya. Silakan kita baca. Ya. Ia berfirman, maka jadilah, dan ia memberi perintah, maka semuanya jadi. Ini namanya amar. Ya, amar, perintah. Pekerjaan Allah dari sifat Maha Penciptanya. Apa
kata yang salah. Innama amruhu idza amruhu, pekerjaan Allah itu amar, kata perintah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul kum fayakun. Ini li'annahu qala fakana, li'annahu qala fakana. Nah, li'annahu, maka li'annahu ini kata dari Allah ini. Li'annahu sesungguhnya dia itu, dia qala berkata, berfirman, fakana, maka ada, huwa amrhud asal koda, maka adalah koda yang diadakannya. Ini saya jadi pendeta ya. Masuklah pendeta saya. Nah, pendeta ini. Para jemaat sidang yang berkati oleh Tuhan. Kita buka Yohanes 1 ayat 1. Beralahlah firman. Pada mulanya firman. Nah, apa nggak dilempar sepatu itu sama jemaat itu pendeta? Dibilang botol, pendeta ini botol memang. Nah, jadi kadang-kadang memang kebotolan itu dalam Kristen merupakan hal yang wajib. Tidak boleh dihilangkan itu kebotolan itu. Karena kapan dihilangkan kebotolan itu, maka akan bersama waktu yang sama juga hilang keimanannya. Nah, ketika kebotolan dalam diri orang Kristen itu dihilangkan, maka hilang pula keimanannya. Serius? Mau diuji? Mau diuji? Bisa. Saya mau uji Pak Hadid. Pada mulanya Pak Hadid bersama dengan Allah. Pak Hadid adalah Allah. Pada mulanya nasi padang. Pada mulanya nasi padang. Nasi padang bersama-sama dengan Abu Hadid, dan nasi padang sudah jadi Nanti ketemunya segala Yesus yang Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan. Nah, itu repot itu udah. Iya, repot. Pada mulanya nasi kuning bersama nasi campur. Nasi campur adalah gado-gado. Repot. Makanya Coba aku bilang begini. minuman ini. Ya. Sorry Bang. Silakan lanjut. Tepung, gula, air. Waktu bercampur itu namanya apa? Adonan. Iya kan? Adonan. Tuhannya mereka itu adonan. Namanya kue lapis 3. Tuhan lapis 3. Iya, jadinya kue lapis. Nah, Tuhan lapis 3. Nah. Mereka itu satu dan tidak bisa terpisahkan. Ya kan? Lapis, kue lapis. Pernah lihat kue lapis? Ada yang warna coklat, putih, ada hijau kan gitu. Nah, itulah Tuhan Kristen. Kenapa Tuhan Kristen itu mantan nabi? Dia pernah nempel di kayu selama 3 jam. Ayo bantah kalau saya bohong. Enggak bohong. Ayo Oten, bantah kalau saya tidak bohong. Kalau saya tidak bohong, emang saya benar kok. Aduh. Si Jeff naik kau Jeff. Dari tadi kau ngoceh-ngoceh di bawah. Panas kau di bawah itu. Kejauhan bang, yang mereka kejauhan, nggak tanding, nggak imbang itu. Apapun itu, jawabannya bagaimana, Bu? Ditanya berapa jawabannya, ini bukan soal apaan, ini soal kebagaimanaan. Saya Ini tanya Yosef kemarin, Yosef yang mana? Yosef, selamat pagi. Ya, silakan. Ya, saya Yosef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yosef masih menuhankan anak orang? Kenapa Yosef? Anda memponis seperti itu? Kenapa Anda memponis seperti itu? Yosef masih menuhankan anak orang, ya atau tidak? Nah, begini, masalah Apa begini? keyakinan. Apa begini? Itu Maliadin. Apa begini begitu? Begini. Masih menuhankan anak orang, jawab ya atau tidak. Bla 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 bla. Jawab, jangan begini. Jawab, cepat. Masuk gitu tadi. Iya. Ayat Majnun. Ini kurang sopan
Iya. Ini kurang tahu Pak. Apa? Mamirus masuk. Mamirus. Masuk udah. Ini Mamirus ini luar biasa ini. Begini. Komunikasinya. Saya masuk baik-baik. Oke, Pak Yosep juga sama. bertanya baik-baik karena temanya anak orang bukan Tuhan, Yosep. Itu hak pribadi seseorang. Beginikah watak Juga hak pribadi saya, jangan kantongi. Saya juga punya hak pribadi. Anak orang bukan Tuhan. Ayo, jangan hakmu aja yang kamu tahu. Hak orang kemana? Kau kantongi. Iya, diadu kebenaran, diadu kebenaran. Ya, ayo kita adu kebenaran di sini. Silakan Oke. buka datamu. Saya masuk secara baik-baik. Saya juga menerimamu baik-baik dan saya tanya kejujuranmu. Apakah Yosef menuhankan anak orang? Iya atau tidak? Jawab saja kalau iya. Kalau tidak, jawab tidak. Anak orang Tentu itu nanti siapa ada ya? alasanmu. Anak Jawab. orang itu siapa ya? Siapa lagi? Jangan berpura-pura, jangan begini-begini. Jawab. Saya tidak pernah bilang itu anak orang. Paham? Oh tidak, baca aja tidak. Udah selesai kan? Tidak bilang. Itu kan vonis Anda, itu vonis Anda. Loh, berarti tidak apa iya? Pak Yosep orang apa? Pak Yosep orang apa, Pak? Orang apa, Bapak? Orang Amerika, orang Indonesia? Saya tanya, orang Batak. Orang Batak itu manusia atau bukan? Manusia. Nah, berarti anak manusia dong orang itu. Kau orang Batak. Betul. Bikin malu kau. Jangan bikin malu lah. Masuk malu. Kok Anda host? Bikin malu Saya kenapa ya? orang Batak kalau Setiap kata orang, Pak, pastilah manusia. Orang Amerika, orang Arab, orang Israel itu orang, Pak. Nggak ada namanya binatang itu orang. Kita yang ada di room ini semua orang ini kan? Ya Pak Simbolon, Pak Dego. Iya, agamanya Pak Yosep ini apa? Betul, Pak? Identitas Anda, mohon Pak Yosep. Izin. Saya agama Kristen. Oh iya. Tuannya siapa itu Bang Yosep? Tuan Anda, saudara siapa namanya Tuan saudara? Macet. Kalau tanya Tuhan pasti macet. Ya. Kita ganti di sini. Ini sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang Tuhan laki-laki dan hendaklah engkau beri dia nama Yesus. Kita ganti yuk. Ganti. Cara berkomunikasi dan berdialog di room ini? Beginikah cara berkomunikasi dan berdialog di room ini? Dari dulu saya masuk room Islam selalu ego mereka yang diutamakan. Loh, apa yang salah? Tidak, Bang. Salah itu Bang. Tidak itu yang salah. Apapun, entah kalian dari suku apapun ya, entah itu dari Jangan framing. Kami masuk Roman Oten juga lebih sadis Oten itu. Jangan framing di sini. Bawa datamu. Kami masuk Roman Oten itu juga lebih sadis Oten-Otennya itu. Jangan framing di sini. Itu urusan kalian, tapi saya masuk ke ruangan ini. Oh Yosep, saya tanya kamu dengan jujur. Saya tanya kamu, kalau naik di sini, bila mana ditanya jawab. Saya tanya kamu. Saya nanya kamu, kok ditanya dulu? Saya tanya kamu, apanya Yesus ketakutan? Tubuhnya atau rohnya? Saya tanya kamu, pernah sekolah enggak? Ini pertanyaan, saya kasih kamu 2 kolom. Kolom A, ya apanya Yesus ketakutan? Kolom 1, tubuhnya. Kolom 2, rohnya. Silakan jawab. Oke, Anda bisa mencari jawaban di room Agatha atau Coba jawab. Coba Agatha itu ketakutan sama saya diturunkan, nggak mau pakai data. Mana? Siapa? Ayo temukan saya berdua. Siapa? Ayo kiamat. Dengar kiamat. Supiatul, Agatha silakan. Saya kasih tahu undang saya. Open camp. Mereka kemari. Undang semuanya. Undang. Siapa yang paling kuat undang sekarang? Kami tunggu. Undang di sini. Kalau di room Oten,
Saya tadi naik di Rom Oten, dia curang. Ku kasih lihat ayat potong tangan, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Nah, kenapa dia berani menampilkan? Itu hukum Taurat bicara di Al-Quran. Pahamkah kamu? Di hukum, jangan dulu bicara. Bicara, apalagi ketuhanan tidak ada menangmu. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. Kau tantang. Anda tahu Anda apa? Mana datamu? Mana di Bible membawa Yesus Tuhan yang benar di mana? Saya masuk ruangan ini untuk belajar, saya belajar Islam juga ya. Oke. Jadi Anda kan Apa kau belum mau paham tanyakan? maksud saya. Jadi kalian selalu menjustifikasi orang yang masuk ini kalau dia oten itu adalah lawan. Bukan begitu dong cara pandang kalian. Siapa itu yang semua. menganggapmu lawan? Uji tes aja. Sekarang begini. Kan nggak apa-apa. Sekarang begini. Kenapa kamu Sekarang kekata? begini. Ya, dari awal boleh dibuka rekaman ya. Dari awal kalian sudah menjustifikasi. Oh, saya ini begini. Padahal saya ingin belajar demi Allah. Belajar Dan apa? Siapa yang mendaftar pun kamu belum? Di mana kau mendaftar? Rupanya mau belajar di sini. Saya ingin belajar demi Allah, kata dia. Masya Allah. Demi Allah. Saya masuk room ini Bukan demi Yesus ya. Jadi kalian ini terlalu muna dan ketakutan. Kalian kau sekarang tahu saya kalau orang mau belajar ya, kalau memang kamu lemah dengan ajaranmu, kalau ditanya jawab dengan jujur. Iya, jujur lah kau. Di mana kau daftarnya? Daftar pun belum, mana bisa langsung Saya belajar. masuk ruangan ini pakai bahasa apa? Saya masuk Bahasa ruangan apa ini kau pakai? Bahasa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja kamu udah melanggar kitabmu loh. Itu saja kamu udah melanggar kitabmu. Kamu nggak boleh mengucapkan salam. Di kitabmu aja nggak boleh mengucapkan salam. Bukan Apa? Kamu apa? Kau itu namanya. Ajaranmu itu ajaran kucing loh, tahu? Silakan naik di bawah, ada di Sabar. bawah. Oh iya. Bang Yos, bisa diulang salamnya. Coba diulang salamnya tadi, Bang Yos. Saya mau dengar. Satu kalau meninggal begitu dulu. Warahmatullahi Terus wabarakatuh. rumah sampai Makharajul hurufnya udah bagus ya. Berarti ini tanda-tanda mau mu'allaf ini. Iya. Bagus. Bagus ini. Silakan Pak. Lanjut Bang Abu, lanjut Bang Abu, lanjut Bang Abu. Bang Abu, lanjut Bang Abu. Kita lanjut. Ya kita lihat atau mau belajar dia, kita lihat aja. Ayo silakan. Ya, lanjut Bang Abu, silakan. Apa yang mau diketahui dari Islam, Begini, Bang Yosep? ini room ini sangat tidak mendidik orang yang sedang Udah lewat. Intermezzo aja, anggap intermezzo tadi. Udah lewat. Gak usah framing, langsung belajar kalau mau belajar. Ayo silakan. saya. Korum Jadi pula. begini ya. Jadi begini. Lalap begini. Nggak boleh kamu begitu. Ini namanya Rom debat lintas agama. Rom lintas iman dan agama ini Pak. Namanya ini debat ya. Kalau kamu kalah debat, kamu mu'alaf. Kalau kami kalah debat, saya tidak beragama. Tapi ada nggak salah juga kita kasih kesempatan dia untuk mempertanyakan apa yang mau kau pelajari. Silakan, Yosep. Saya mau tanya nih ya. Nah, silakan. Mohon maaf sebelumnya ya. Mohon maaf. Jadi saya mau tanya, banyak pertanyaan di hati saya yang saya kan pada ustadz-ustadz saya dan mereka selalu mengabu-abukan jawabannya. Jadi begini, yang sampai sekarang saya belum dapat hidayah. Mengabu-abukan maksud kau nanti kau jelekkan juga kami nanti. Oke, kalau Nggak apa-apa. Anda tak paham, tanya Pak Abu. Maksud saya apa? Tanya Pak Abu. Iya, paham. Ya. Utarakan. Nggak usah banyak Ada hukum-hukum Islam, ada hukum-hukum Tuhan yang, mohon maaf, selalu menganulir untuk kepentingan manusia. Jadi siapa yang menganulir hukum Tuhan? Karena hukum Tuhan itu yang saya tahu kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setuju nggak? Hukum Tuhan itu, hukum Allah. Tuhan seperti apa diajar? Yang mana ajaran hidup kekal Pak? Yang mana ajaran hidup kekal Pak? Yang mana ajaran hidup kekal? Tuhanmu aja manusia. Coba baca Yohanes 17:3 Pak. Coba baca Yohanes 17:3. Izin guru-guru, izin saudara-saudara, biarkan dia. Mana hukumnya udah jelas dibahas.
Saya harap satu orang aja bicara. Harusnya Anda Silakan dengan Abu Hadid aja, Abu Hadid Ya, ya. ya. Insya Allah nanti saya habis ini yang lain lagi ya. Abu Hadid, Dikit ya. Abu Hadid. Ya, Pak Abu lebih luas wawasannya daripada host. Jangan ngomong gitu, nggak boleh ya, nggak boleh ngomong gitu. Langsung aja apa itu. Nggak boleh ngomong gitu. nggak boleh. Kalau kau kenapa? Mau kutendang kau sekarang? Mau kutendang ya. Abu Hadid bisa ngomong di room ini dengan izin OS. Ya. Iya. Abu Hadid bisa ngomong di room ini dengan izin OS, dan kalau di Iya, Abu Hadid kutendang kau dari sini baru kau tahu. Mau kau kutendang? nggak usah, biar dia dengan Abu Hadid aja dulu. Ayo, silakan. Nanti atau dia mau pilih siapa nanti terserah. Kalau dia Kita ini di sini. Panjang lebar turunkan aja. Iya. Saya mau itu langsung poinnya aja. Apa hukumnya ini? Udah dibahas, selesai begitu diskusi. Lanjut. Lanjut Yos. Bukan pakai bunga-bunga lagi ini itu. Ya, sebelum dia lanjut, seperti ini saya mau bikin analogi. Ketika ada anak kecil, ya, dia bermain sesuatu yang berbahaya, contoh baygon. Kita cuma cukup mengatakan kepada dia, jangan, ini racun, bisa mati. Udah, nggak kita jelasin apa kandungan baygon ini, kalau masuk terkontaminasi dengan air liur, dengan ginjal dan sebagainya. Nggak kita jelasin kayak gitu. Nah, sebagaimana para ulama ketika menjawab pertanyaan, dia melihat siapa yang akan dia berikan jawaban ini. Kalau anak TK, anak SD yang nggak paham, terus dia kasih jawaban yang tinggi, mana paham dia? Gitu ya. Jadi jangan langsung menyatakan abu-abu, bukan abu-abu. Melihat siapa yang bertanya ini gitu. Jawaban apa yang pas buat dia? Seperti contoh tadi, anak kecil bermain baygon, kita cukup ambil lalu katakan jangan, ini racun, bahaya, bisa mati, selesai. Ya, sepakat. Ya kan? Nah, silakan Yus. Lanjut. Ayo Yosep, kalau mau bertanya. Ya, Ayo silakan. masih di depan kita ya, dia sudah berani menjelekkan ustadznya, katanya mengabu-abukan. Nah, coba. Ini kan kurang ajar nih Koten nih. Udah, kabur kau kan? Nah, kabur aja bagusan kau. Karena niatmu udah nggak baik, boleh kau Nggak ada yang kick ya, nggak ada yang kick ya. Dia pergi sendiri ya. Tapi coba saya undang lagi. Saya undang sekali lagi ya. Iya. Kalau apa kau masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang? Oke, ternyata boleh. Nah, silakan bertanya. Sebentar dulu ya, bertanya Pak Yosep ya, singkat dan padat. Nggak usah banyak menarasi panjang ya. Tanyakan aja. Dengar Singkat dulu. dan padat. Lanjut. Kenapa saya di mute? Nggak ada gunanya kalau saya di mute. Ya udah, Anda bisa buka sendiri kan Demi Tuhan mute-nya. kalian ada yang mute. Saya yang mute. Kenapa kok hebat kali kau rasa kau di sini bukimakmu anjing? Kenapa rupanya kalau inilah kutuncangkan bahasa pun yang kau baik. nggak masalah? Babi kau memang Inilah kau. bahasa orang Diam Islam yang kau. baik, bukan Islam ya. Kukirim kau ke neraka sekarang. Wah, ini bermulut babi ini. Turun ini, bermulut babi ini, bermulut perempuan ini. Bentar Tuan Raja. Ini orang gila. Orang seperti ini bagianku ini Tuan Raja. Gas, kalau gitu aku diam. Yosep silakan dibuka mic-nya. Ayo Yosep, itu ada di situ tombol mic ya. Anda pencet aja, tak, buka. Silakan dibuka. Macam udah baik kali kita sebagai tamu ke room oten ya dibikin orang ini ya. Ya sudah. Udah sekarang Yosep langsung ke poinnya. Mau nanya apa? Udah. Langsung aja to the point. Silakan. Jadi babi itu hukumnya haram. Ya enggak? Ya. Tapi kalau nggak ada makanan lain, boleh untuk melanjutkan kehidupan. Betul. Nah, saya pernah tanya sama ustadz saya, Ustadz, kalau begitu kalau istri saya sedang melahirkan, ya, pada waktu itu nggak ada BPJS, belum ada BPJS. Terus saya nggak punya uang dan istri saya sedang mau dioperasi. Terus apa tindakan saya? Mencuri boleh? Oh, nggak boleh. Loh, untuk demi melanjutkan kehidupan istri dan calon anak saya. Nah, begitulah. Baik. Pada tahun 80, usia saya 58 ya. Pada tahun 80 saya tanya, dan saya ingat-ingat itu, kata Ustadz. Oh, jadi yang menganulir hukum itu siapa ya? Mohon maaf, saya nggak mau putuskan siapa. Sudah. Tolong saya jawab. Baik, Pak Bang mau jawab langsung. Ya, jadi begini, waktu Anda katakan bahwa babi boleh dimakan dalam keadaan darurat, itu tahu dari mana itu? Kata Ustadz mereka, kata Ustadz kalian, Ustadz Islam ya. Enggak, dari kata orang, bukan dari dalil ya, bukan ada dalilnya. Ada dalilnya. Setahu saya ada dalilnya. Baik, ya. Ya, waktu mengatakan bahwa
Anda punya istri lagi sekarat, terus Anda boleh mencuri, itu di mana tertulis? Ya, biar aja dia cari dalil dulu. Ya, memang kalau coba dalilnya cari. itu ada, memang betul, cuman tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Itu hanya untuk Gak apa-apa. Biar aja. Coba cari tertulis mencuri dalam keadaan darurat, boleh? Coba. Dengar ya, saya belajar Islam. Jangan. Dalam Islam ada yang namanya kias. Dengarkan, kan Anda mau belajar nih. Dalam Islam ada yang namanya kias. Tapi soal hukum yang jelas hukumnya dari sisi najasnya, fikihnya, itu nggak bisa dikiaskan dengan perkara-perkara yang jelas pelarangannya. Contoh, mencuri haram. Tidak ada